Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, berjumpa dengan saya YouTube perdana channel Mbak Wali. Menanggapi soal isu yang sedang update sekarang di Indonesia, yaitu isu kebangkitan PKI. Sebenarnya kalau menurut saya kebangkitan PKI yang mereka isukan, yang mereka terus sebarkan, yang benderanya mereka bakar, itu memang kalau dipikir ya bukan hanya saya, mungkin anak-anak yang masih kecil-kecil akan tertawa karena capek juga menunggu dari tahun ke tahun. Bayangkan, dari tahun ke tahun kita menunggu PKI-nya muncul, tapi tidak ada suaranya saja. PKI sedang bangkit, PKI bangkit, kebangkitan PKI, PKI bangkit, tapi PKI-nya nggak muncul. Kita capek nunggunya. Ketika ditanya mana PKI-nya, mereka diem. Terus ngumpet lagi. Terus setelah kita tidak menuntut mereka untuk menunjukkan PKI-nya mana, mereka muncul lagi bahwa PKI bangkit, PKI sedang bangkit. Aslinya kalau menurut saya, mereka itu orang-orang yang memang tidak punya prestasi di Indonesia, tapi pengen diakui punya prestasi di Indonesia. NU punya prestasi besar di Indonesia, dari mulai melawan penjajah, terus melawan PKI, melawan DITII, itu NU. Tampil terus NU itu. Selalu yang memberantas PKI itu bukan hanya ulama NU, bansernya ikut semua. Ansor itu semuanya ikut memberantas PKI. Itu prestasi dan nggak bisa dibantah dengan apapun. Nah, yang orang-orang yang sekarang sedang meributkan kebangkitan PKI itu orang-orang yang tidak punya prestasi, tapi pengen diakui prestasinya. Akhirnya karena mereka tidak punya prestasi untuk diekspos, untuk diperlihatkan pada masyarakat Indonesia, pada rakyat Indonesia, mereka bikin kambing hitam, yaitu PKI. Nama PKI bukan PKI-nya, nama PKI karena PKI-nya udah nggak ada, orang-orang jadi PKI nggak ada. Nama PKI yang kita jadikan kambing hitam, dimunculkan bahwa PKI itu sedang bangkit, Mereka bikin benderanya, mereka bakar. Kalau menurut saya itu kurang bois. Kenapa saya dikatakan kurang bois? Dia gerakannya mereka itu kurang bois. Sebenarnya kalau pengen numpang tenar di NU itu kalian numpang tenar di zaman Rasulullah. Bikin bahwa kebangkitan pasukan gajah Raja Abraha telah bangkit lah di Indonesia. Atau bikinlah kebangkitan Firaun, bikin bendera gambar piramid, terus kerajaan Firaun bangkit, terus benderanya dibakar. Sama nilainya antara mengatakan kebangkitan PKI dengan kebangkitan Raja Abraha atau kebangkitan Raja Firaun. Sama-sama tidak bisa ditunjukkan wujudnya, mana kebangkitannya tidak bisa. Ya kan kurang bois kalau PKI kecil banget. Kalau Firaun kan sudah ada di Al-Qur'an. Tentang Raja Abraha, penyerangan Raja Abraha ke Mekah kan sudah ada dalam Al-Qur'an. Kalau PKI nggak ada dalam Al-Qur'an, kan kurang bois. Mereka pejuang Islam kok, katanya kan mereka pejuang Islam. Ya kalau pengen agak bois, ya kebangkitannya jangan PKI yang diisukan, tapi kebangkitan Raja Abraha atau kebangkitan Firaun. Kan keren, bois. Kelihatan kan di internasional kan bisa dengar semua bahwa di Indonesia telah bangkit kerajaan Abraha. Nah, tinggal itu saja foto sebanyak-banyaknya gajah yang banyak dibikin bendera, kan begitu. Kalau menurut saya, kalau mau nyari popularitas yang agak kalau mau popularitas yang namanya cuma PKI sih, itu urusan NU, PKI mah nggak usah ikut-ikutan. Itu kalau kalian kan bukan pecinta NKRI, tapi mereka itu bukan pecinta NKRI, tapi pecinta khilafah. Nah, kalau pecinta khilafah ya jangan PKI yang dihajar. Harusnya itu kerajaan Abraha atau yang di Al-Qur'an aja, Firaun atau Qorun bangkit lagi dan pasukannya tuh Firaun bangkit lagi, terus bikin benar sebanyak-banyaknya dibakar. Kan lebih keren, lebih pantas lah dengan yang pakai jubah putih, udang-udangnya putih gitu kan, lebih pantas ke situ. Kalau PKI mah NU itu urusannya NU, nggak usah ikut-ikutan. Yang anehnya lagi tuh siapa itu, Ustadz siapa itu,
Alfian Tanjung apa siapa itu mengatakan bahwa sekarang itu Ansor itu yang jadi Ansor itu sekarang itu pengurus Ansor itu adalah orang-orang PKI sekarang itu. Karena PKI menyeludup ke situ akhirnya ya jadi PKI semua. Masya Allah, ini kelewatan nih. Katanya itu mah bawa nama Kiai. Ini yang ngomong itu Kiai NU sendiri katanya. Ya Allah, ini sudah memfitnah Kiai, memfitnah Kiai NU dan memfitnah Ansor. Itu yang difitnah juga kalau nggak salah itu namanya ada nama Gus Yahya kalau setaku masuk. Siapa lagi saya lupa itu. Videonya itu. Ya Allah, ini sudah kelewatan ini sebenarnya. Fitnahnya sudah gak beres ini. Orang yang ngelawan PKI itu NU sendiri kok. Yang difitnah NU adalah PKI. Ini yang namanya orang yang tidak punya prestasi, pengen punya prestasi. Terus yang punya prestasinya difitnah. Yang punya prestasinya difitnah. Biar prestasi dia muncul. Ini orang gak beres ini. Jelas ini orang gak beres. Tapi kita orang itu ya sabar terus seperti itu kan terus menerus ya sabar seperti pemerintahan Jokowi juga sabar. Wajar apa namanya kalau kita ada sedikit bantahan, ini kan wajar karena kita selalu diserang terus menerus, selalu difitnah terus menerus, sampai kiai kami seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin itu difitnah macam-macam ya Allah difitnah. Ya seorang kiai yang jadi wakil presiden kok dikatakan sebagai pemerintahan Indonesia itu pemerintahan yang jadi anti PKI. Berarti itu memfitnah Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden sebagai anggota PKI. Ini yang kami tidak terima sebagai warga NU. Makanya untuk saudara-saudara kita lah. Kalau menurut saya sudahlah berhentilah untuk membuat fitnah, membuat gaduh. Stop kegaduhan. Karena tidak memberikan manfaat apapun. Itu hanya karena pilihannya beda terus sampai terus-terusan bikin fitnah. Yang lebih lucu lagi, mereka itu seneng banget yang namanya bikin kekacauan itu seneng banget. Sampai orang yang dulunya didukungnya itu Pak Prabowo, sekarang itu Pak Prabowo itu merapat ke Pak Jokowi. Tiba-tiba mereka memuji Pak Prabowo, katanya Pak Prabowo berkhianat katanya. Ya Allah, mereka itu tidak suka banget dengan islah, dengan perdamaian itu kayaknya tidak suka banget. Selalu saja bikin ribut, tidak berhenti-berhenti. Nah, kita yang waras, yang ada akalnya itu ya sadarlah. Kita yang ada akalnya jangan pernah tertipu dengan bahasa-bahasa yang bawa-bawa lafaz la ilaha illallah lah, bawa ayat ini lah, semuanya palsu. Mereka itu ngaji aja nggak bisa. Itu saja dari saya. Nanti akan ada video di season selanjutnya dan pembahasan yang mungkin beda. Kita ikuti terus, berikan subscribe, like, dan share serta komen yang baik dan benar, yang sopan juga, yang punya akhlak. Yang paling penting punya akhlak. Terus dan jangan lupa klik yang gambar lonceng biar selalu dapat info channel terbaru saya. Makasih, sahabat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.